Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai manajemen persediaan bahan baku di pabrik tahu CV ST12. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Ira Cakrawati, kemudian ada Yuda, dan terakhir ada Ahmad Maulana. Latar belakang. Manajemen persediaan merupakan bagian penting dalam operasional perusahaan karena berperan dalam menjamin kelancaran proses produksi. Persediaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pemborosan, seperti kelebihan stok yang meningkatkan biaya penyimpanan atau kekurangan bahan baku yang menyebabkan terhentinya produksi. Oleh karena itu, persediaan memiliki fungsi sebagai penyangga antara kebutuhan produksi dan ketersediaan bahan baku. Pengendalian persediaan yang efektif diperlukan agar perusahaan mampu menyediakan bahan baku dalam jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan biaya yang efisien sehingga operasional perusahaan dapat berjalan secara optimal. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana jenis-jenis persediaan pada pabrik tahu ST12? Yang kedua, berapa biaya persediaan yang dikeluarkan oleh pabrik? Yang ketiga, berapa nilai economic order quantity, safety stock, dan reorder point? Yang terakhir, bagaimana klasifikasi persediaan berdasarkan analisis ABC? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi jenis dan jumlah persediaan bahan baku. Yang kedua, menghitung economic order quantity. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan baku kritis menggunakan analisis ABC. Yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan sistem persediaan. Manfaat penelitian. Bagi mahasiswa sebagai sarana penerapan teori manajemen persediaan pada usaha nyata. Bagi pemilik usaha, memberikan gambaran dan evaluasi sistem persediaan yang diterapkan, memberikan rekomendasi perbaikan persediaan bahan baku. Bagi akademik, menjadi referensi penelitian terkait manajemen persediaan pada UMKM di bidang pangan. Profil perusahaan. Nama usaha pabrik tahu ST12. Jenis usaha industri pengolahan pangan produksi tahu. Lokasi di Dusun Cimider, Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kode pos 41371. Jumlah karyawan 11 orang. Proses operasional. Proses dimulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Bahan baku utama ada kacang kedelai, garam kasar, air sumur dengan kedalaman kurang lebih 50 meter, kunyit untuk tahu kuning, kemudian ada bahan bakar menggunakan kayu bakar atau palet kayu. Selanjutnya yaitu alur produksi tahu. Yang pertama pengadaian dan seleksi kacang kedelai. Yang kedua pencucian dan perendaman. Yang ketiga penggilingan kedelai. Yang keempat pemasakan bubur kedelai. Yang kelima penyaringan sari kedelai. Yang keenam pengumpulan. Yang kelima pencetakan dan pengepresan. Yang kedelapan pemotongan dan penyimpanan. Yang kesembilan ada perebusan kunyit untuk tahu kuning, dan yang terakhir ada distribusi produksi. Yaitu kapasitas produksi. Yang pertama kapasitas bahan baku yaitu kurang lebih 3 kintal per hari untuk kacang kedelai. Total penggunaan 9 ton, kurang lebih 9 ton per bulan. Target produksi harian kurang lebih 12.000 buah tahu. Terus untuk produksi maksimal nyampe kurang lebih 20.000 buah tahu saat permintaan tinggi. Selanjutnya di kapasitas produksi bahan baku atau raw material ada kacang kedelai, garam kasar, air, dan kunyit untuk tahu kuning. Selanjutnya jenis persediaan lanjutan, work in process atau WIP. Yang pertama tuh kedelai direndam, terus kedelai digiling, terus bubur kedelai dimasak. Yang ketiga finished good, tahu siap dijual. Persediaan penunjang untuk komponen pembantu dan operasional. Yang pertama kayu bakar atau palet kayu, air, bahan penunjang produksi lainnya. Selanjutnya ada data persediaan. Data persediaan ini yang pertama ada kacang kedelai dengan harga 9.750 per kilogram. Itu untuk harga normal, pernah naik hingga 15.000 per kilo. Untuk kacang kedelai dibutuhkan kurang lebih 3 kintal per hari atau kurang lebih 9 ton per bulan. Selanjutnya ada garam kasar untuk harganya 10.000 per kilogram.
Di posisi ketiga ada kayu bakar, harganya tuh 200.000 per mobil untuk kayu panjang dan 300.000 per mobil untuk kayu pendek. Di selanjutnya, data persediaan selanjutnya ada kunyit, digunakan dalam jumlah kecil untuk tahu kuning. Selanjutnya ada air sumur, tidak menimbulkan biaya pembelian karena menggunakan sumber air sendiri. Selanjutnya biaya persediaan. Yang pertama ada biaya pemesanan atau ordering cost, biaya transportasi pribadi untuk membeli bahan baku, dan biaya waktu dan tenaga pemilik usaha dalam melakukan pembelian. Yang kedua ada biaya penyimpanan, carrying cost. Biaya penyimpanan sendiri ada penggunaan ruang penyimpanan sementara, risiko penurunan kualitas bahan baku khususnya kacang kedelai yang dapat menjadi kawak, terlalu tua, atau terlalu muda. Dan yang terakhir ada penyimpanan sisa produksi tahu yang hanya bertahan kurang lebih 3 hari pada suhu ruang. Dan yang ketiga ada biaya kekurangan atau shortage cost. Ada kesulitan memperoleh bahan baku, peningkatan biaya produksi, potensi penurunan volume produksi. Selanjutnya analisis ABC. Untuk yang pertama ada kacang kedelai, kebutuhan tahunan 108.000 kg, harga satuannya 9.750 per kilo. Perhitungannya yaitu kebutuhan tahunan dikali harga satuan dan totalnya yaitu 1.053.000.000 rupiah. Yang kedua ada kayu bakar, kebutuhan tahunan 365 per mobil, untuk harga satuannya 200.000 per mobil dan total keseluruhannya 73 juta rupiah. Yang ketiga ada garam kasar, untuk kebutuhan tahunan 3.600 kg, harga satuannya 10.000 dan totalnya yaitu 36 juta. Yang keempat ada kunyit, kebutuhan tahunannya 1.200 kg dan harga satuannya 15.000 per kilo. Jadi total semuanya ada 18 juta rupiah. Selanjutnya tabel analisis ABC. Bisa dilihat dalam tabel ada nomor 1 ada kacang kedelai, itu beserta harganya, yaitu kacang kedelai di sini termasuk ke kelas A, dan kayu bakar termasuk kelas B, garam kasar ke kelas B, dan kunyit itu termasuk ke kelas C. Diagram Pareto persediaan. Item persediaan yang termasuk dalam kelas A adalah kacang kedelai dengan kontribusi sebesar 82% terhadap total volume tahunan persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa kacang kedelai merupakan bahan baku yang paling kritis karena menyerap sebagian besar biaya persediaan. Oleh karena itu, pengelolaan kacang kedelai harus dilakukan secara lebih ketat dan terencana, meliputi pengawasan stok secara rutin, perencanaan pembelian yang akurat, serta penentuan jumlah persediaan yang optimal untuk menghindari resiko kekurangan bahan baku maupun kelebihan stok yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Selanjutnya perhitungan EOQ, Economic Order Quantity. Untuk perhitungan EOQ itu ada di 4.700 kg. Untuk frekuensi pemesanannya ada di 23 kali per tahun dan jarak